Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu agama akan dimohonkan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. STA TV, media syiar Islam. Tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih mahal, yang lebih berarti, dan lebih dibutuhkan oleh seorang muslimah dan seorang muslim dan muslimah setelah nikmat al-Islam dan nikmat as-sunnah daripada nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah dia akan menjalankan Islam dan as-sunnah dengan cara yang benar. Dengan ilmu agamalah dia akan mampu menjaga dua nikmat tersebut. Dan dengan ilmu agamalah dia akan mampu menyebarkan al-Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu agama itu sebagai kunci kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang merupakan salah satu dari ulama besar dalam madhab kita, madhab Asy-Syafi'i, mengatakan, "Man utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fahuwa al-mahrum." Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sesungguhnya atau kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi di dunia ini. Dan ilmu agama akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama, sejatinya kita enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, perjalanan di sini mencakup perjalanan yang hissi dengan mengangkat langkah ke majelis-majelis ilmu agama, ataukah perjalanan yang maknawi dengan membuka atau menggunakan semua sarana yang bisa memberikan ilmu agama yang benar kepada kita. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang mau menuntut ilmu agama akan dibentangkan jalan-jalan menuju surga kepadanya. Para malaikat Allah akan meletakkan sayapnya untuknya. Makhluk-makhluk Allah akan memohonkan ampunan untuknya. Dan sesungguhnya dia sedang mengumpulkan warisan para nabi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub, wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fi samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma, wa inna fadla al-alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr, wa innal ulama warathatul anbiya." وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju surga. Oleh karenanya jalan menuju surga dengan salat tidak ada yang mampu menempuhnya kecuali orang yang berilmu dengan ilmu agama. Jalan menuju surga Allah dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua tidak akan mampu ditempuh kecuali dengan ilmu agama. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju surga. Semua jalan menuju surga itu akan terbentang kepada siapa saja yang menuntut ilmu agama. Sesungguhnya para malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu agama, karena cinta, ridha terhadap apa yang sedang dia lakukan dari menuntut ilmu agama. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu agama akan dimohonkan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu di atas ahli ibadah, yang sangat saleh tetapi dia bukan alim,
Perbedaan antara mereka berdua itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak, ribuan, bahkan dengan jumlah yang tiada yang mengetahuinya kecuali Allah, tak dapat mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Demikian pula, ribuan orang saleh, ribuan ahli ibadah, tidaklah lebih bermanfaat daripada satu alim. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi yang mereka warisi adalah ilmu agama. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil sebuah keberuntungan yang sangat besar. Nah, maka hendaknya kita semangat dan selalu semangat menuntut ilmu agama. Dan apabila kita telah mengetahui besarnya keutamaan ilmu agama, dan bahwa ilmu agama adalah nikmat terbesar setelah nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah, maka hendaknya kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, semangat di dalam mempelajarinya, dan berta'awun, saling berpartisipasi agar ilmu agama ini tetap tersebar dan mudah kita pelajari. Seperti adanya media-media ilmu agama, seperti radio Syiar Tauhid Aceh, radio yang lainnya, adanya media-media online lainnya yang kita pastikan selalu mensajikan ilmu agama, ya, yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan kedisiplinan media tersebut, maka jangan lupa untuk kita menanamkan saham akhirat kita bersama media-media tersebut, ya, sehingga dengan itu ilmu agama tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan kita pun mudah mempelajarinya.